Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nabiyina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyin rasulan rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sudurna bi faidil iman bika wa jamil tawakkal alaik wa ahdina bi ma'rifati wa minna asyhadu bi sabili innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, Ibu sekalian, jemaah Masjid Imam Bukhari sekaligus warga Pasrikata di BCM Kawaru, rahimahullah wa barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita syukur bersama pagi hari ini setelah vakum kurang lebih berapa? 4 bulan ya. 3 bulan. Ini akhirnya bisa kita mulai lagi kajian kita fikih muamalah. Fikih muamalah sudah kita bahas kemarin beberapa kali, masih belum selesai, kita akan lanjutkan kembali. Tidak bukan harapannya dengan fikih muamalah ini kita memahami keluasan dan keluasan dari syariat Islam di dalam mengatur hablum minan nas, khususnya berkaitan dengan perniagaan, perdagangan, jual beli, bisnis. Ya. Ini perlu kiranya kaum muslimin bisa terus memperdalam ilmunya. Insya Allah dengan ilmu itu bukan cuma kita jadi tahu bagaimana cara berbisnis yang baik, tapi lebih dari itu harapannya kemudian usaha kita, pekerjaan kita barokah dari Allah SWT. Dalam bab jual beli, pertama kita dianjurkan supaya bergegas untuk mengais rezeki. Nah, ini adalah upaya yang disiapkan oleh agama ini bagi siapapun yang ingin mengais rezeki itu supaya mempunyai mental yang baik. Itu apa? Bergegas. Setiap hari diupayakan kita ini kita mengkondisikan kita itu bergegas, cepat-cepat. Jangan lemot, jangan melet, jangan ditunda-tunda, jangan malas-malasan. Ini adalah merupakan kondisi yang membuat kita nggak barokah. Gitu. Ini kunci spiritualitas bagi kita yang ingin maisha, ingin penghidupan yang baik. Itu kita harus tahu kunci-kuncinya. Salah satunya apa? Harus bergegas. Bahasa lainnya harus tabkir. Maksudnya itu berusaha di awal banget. Dan tatkala kita sudah bisa, maksudnya kita mengkondisikan kita seperti itu, artinya kita ini layak untuk masuk dalam barisan yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu beliau ini diriwayatkan dari sahabat Sakhr al-Ghamidi radhiyallahu anhu bahwa beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku ini di pagi-paginya. Bukur itu artinya waktu pagi, maksudnya adalah dalam Islam itu yang ideal, yang afdol itu kalau niatnya dari rezeki itu supaya berusaha sepagi mungkin. Sepagi mungkin definisinya apa? Jangan sampai melanggar syariat. Mohon maaf, tapi ini saya bukan sumber ya, maksudnya kalau
jam 2, jam 3 dini hari itu pasar sudah ramai. Ini kita harus jelas kira-kira bisa menjaga ibadahnya apa enggak, itu yang harus dipastikan. Mudah-mudahan karena sekarang mulai ada pasar itu ada musholanya, ya kan? Jadi ada pasar Mojosari sini ada musholanya. Mudah-mudahan kita husnuzon karena faktor distribusi, sirkulasi dan juga coupling waktu sehingga ada yang jam 1 sudah ke pasar. Kalau memang itu rezekinya dan memang itu selama ini ditekuni begitu, ya nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Yang penting jangan sampai lupa sholat subuhnya. Nanti jam sudah masuk subuh masih terus dagang, masih terus jualan. Ini artinya apa? Artinya kita tuh melawan keberkahan. Itu dipastikan itu bukan khawatir, pasti nggak berkah. Gitu. Kalau kita usaha, kita bekerja, malah meninggalkan sholat, ya, ini berlaku untuk siapapun. Ini pasti tidak berkah, udah pasti, bukan kira-kira. Bagaimana berkah orang demi sesuap nasi malah meninggalkan kewajiban dia, tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Ini tolong dipastikan dulu yang begini-begini. Semua kita ingin hidup yang lebih baik. Karena kita ingin hidup lebih baik, pasti kita ingin hidup lebih baik. Rezeki bertambah, kesehatan terus meningkat, ya, anak-anak jadi semuanya, soleh semuanya, bertakwa, semuanya kan begitu. Tapi kita harus tahu itu semuanya ada caranya, ada sebab-sebabnya. Jangan sampai kita hanya berharap tapi kita nggak mematuhi diri, ya, tidak menyesuaikan diri supaya kita layak untuk hidup penuh barokah. Gitu. Jadi bukan cuma untuk yang kerja, kalian-kalian yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang belajar, ya bagus lah belajar karena persiapan besok pagi mau ujian. Terus dari jam 1 sudah bangun. Belajar SKS, apa SKS? Sistem kebut semalam, tidur. Kalau masih jauh dari ujian, cakar begini, males-malesan, ngomong. Pas mau ujian bingung, artinya apa? Pakai sistem SKS, itu sistem kebut semalam. Biar apa? Ini kan menunjukkan kita itu nggak niat belajar itu. Bagi seorang muslim itu bukan terikat oleh ujian, bukan terikat oleh sekolah atau kuliah, juga bukan oleh profesi. Yang namanya belajar itu madal hayat sepanjang hidup kita dan tidak terkait dengan profesi kesibukan apapun. Namanya seorang muslim identik dengan cinta ilmu. Gitu. Kenapa Eropa itu bisa sehebat itu? Ya karena umat Islam datang ke sana di abad ke-8, ke-7 Hijriah dan pada abad ke-7 Masehi Miladiyah itu sudah sampai sana. Sampai tahun abad ke-14 Masehi. Ngajari caranya mandi. Yang pertama kali punya teknologi sabun, sampo, jangan dulu ya, sampo ya, bukan pakai di sampo ya. Kemudian sabun itu kan umat Islam ngajari caranya sesuai beradab, caranya cebok bagaimana itu. Abad ke-7 itu masih kayak gitu Eropa itu. Dari mana umat Islam tahu? Dari ilmu yang datang dari Kanjeng Nabi, diajari caranya
sekali. Nah, itu yang buat mereka beradab. Sampai ada title manner, ada sendok garpu, ya. Itu semuanya itu dari peradaban Andalusia semuanya, Spanyol, Islam gitu. Karena apa? Ilmu gitu. Nah, karena itu kita ini apa ya, memang masih walaupun sudah bagus tapi masih kita tetap tidak boleh puas. Ya, umat ini kalau diajak bicara ilmu itu banyak abot gitu ya. Berat, kita nggak tahu bagaimana. Karena itu tanda-tanda kemunduran soalnya. Karena kegemilangan Islam itu dari zaman ke zaman itu nggak bisa lepas dari ilmu. Ya masih ingat kisahnya tentara Mongol Tatar menyerang Baghdad zamannya keemasan dinasti Abbasiyah. Itu sampai apa yang terjadi? Apa yang terjadi sana? Pembantaian dan penghancuran ilmu. Sampai digambarkan itu apa? Daratannya itu berwarna merah oleh darah kaum muslimin dibantai. Sungai Efrat Tigris itu menghitam karena semua buku-buku karya ulama yang bertinta waktu itu dicemplung nih, dimasukkan ke sungai habis sehingga akhirnya sungai jadi berwarna hitam oleh tintanya para ulama. Gitu. Jadi cirinya peradaban Islam itu ilmu. Kalau bahasa kita apa? Kita itu adalah berkemajuan, harus mencerahkan. Dasarnya apa? Pertamanya ya ilmu dulu. Kata dulu itu penting, ilmu dulu, bukan ilmu saja, tapi ilmu dulu. Seperti kayak Ahmad Dahlan ya, ngajari surah Al-Ma'un, Al-Insyirah. Itu ilmu dulu. Kalau belum diamalkan, nggak mau belum mengajarkan lanjutannya. Amalkan dulu, ilmu amal jadi akhirnya. Nah, gitu. Sekarang banyak mau usaha, ilmunya kurang, ya, itu malah bahaya. Kalau berbahaya minimal apa? Ayah ham. Gitu. Karena landasannya kekuatan amal itu dari ilmu. Kalau kita itu kalau diajari tafsir Al-Fatihah itu sudah dari dulu diajari. Kenapa ada sebutan ad-dallin? Ada al-maghdubi alaihim. Karena apa? Al-maghdubi alaihim karena apa? Dimurkai Allah karena apa? Itu contohnya adalah orang Yahudi. Karena apa? Mereka itu berilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Tahu mereka ciri-cirinya Nabi Muhammad kayak apa ada dalam kitab Taurat, tak masuk Islam. Itu artinya apa? Ilmu toh tidak diamalkan. Wali aneh adalah apa? Abdolin, yaitu sesat karena apa? Beramal tanpa ilmu. Sesat jadinya. Ya. Sesat itu artinya bisa bermacam-macam, bukan sesat artinya untuk belasuk-belasuk, bukan cuma kesalahannya apa? Kelihatannya amalnya banyak, tapi malah keliru kabeh. Karena apa? Enggak dilasi dengan ilmu. Gitu lah. Nah kalau kita tuh punya banyak amal usaha, tapi untuk mengilmunya itu kita lemah, hati-hati. Ya. Ini udah kelihatan kita udah lama. Kapan kita ini begini terus? Makanya alhamdulillah dengan ini pionir, contoh, ya. Harus bersyukur dengan itu terpanggil untuk datang ke majelis ilmu. Saya ingatkan berkali-kali dengan datang ke majelis ilmu, tolong betul-betul tolong jangan pertama kali jangan ditanya itu siapa yang isi. Itu enggak baik sama sekali. Jangan. Kalau kita ilmu itu, kalau kita jujur masalah ilmu, seburuk-buruknya orang menyampaikan ilmu, sejelek-jeleknya ilmu yang disampaikan, tidak mungkin tidak bermanfaat bagi kita. Asal niat kita lurus. Contoh, saya sebenarnya itu mau datang tapi saya nggak senang cara menyampaikannya. Akhirnya apa nggak datang? Berarti apa? Nggak dapat. Terus datang, dia bersabar. Biarlah orang itu ustadznya menyampaikannya nggak menarik. Saya fokus pada isinya saja. Dapat pahalanya apa? Double. Dapat pahala ilmu, kalau dapat pahala sabar.
jenengan itu, dia mau datang, kalau dia datangnya karena terpesona dengan pribadi yang menyampaikan, itu biasa saja, nggak ada istimewanya. Yang datang misalnya ulama internasional, sudah semangat, itu kan biasa saja. Tapi jenengan mau datang pada majelis di mana jenengan itu sebenarnya nggak suka dengan profilnya lah, orangnya lah, penyampainya. Tapi jenengan niatnya fokus pada ilmu yang disampaikan itu, jenengan itu super, hebat. Itu kepribadian yang luhur, kepribadian yang adiluhung kayak begini. Karena sudah bisa membedakan mana ilmu, mana yang menyampaikan. Luar biasa, hebat. Itu barokah, ilmunya akan barokah. Kecuali kalau lagi sibuk, karena ini saya nggak punya waktu, kebetulan pas nggak bisa, itu lain soal, namanya tidur ya, tidur syar'i. Tapi kalau misalnya jenengan tuh bisa punya waktu, mengcancel hanya karena apa? Karena tahu yang datang tidak yang disukai. Aduh ya Allah, tolong dihentikan yang begini-begini, tolong dihentikan. Tidak baik. Baik. Ya. Sekarang saya ambil contoh yang ekstrim lagi. Gimana kalau kebalikannya? Betul-betul ternyata sudah yang isi nggak kita selera, isinya bahkan mungkin malah salah. Anggapannya isinya ternyata malah salah. Pertanyaannya, apakah itu nggak bermanfaat? Tetap bermanfaat. Ya tahu bang? Ya Allah, jauhkanlah saya dari ilmu yang nggak bermanfaat. Kesimpulannya begitu. Kan tetap baik saja. Jadi nggak ada ceritanya orang datang ke majelis ilmu itu rugi, itu nggak ada. Seburuk apapun penyampaiannya, sejelek apapun isinya, itu nggak ada cerita yang nggak bermanfaat bagi kita. Kalau niatnya lurus benar. Makanya kan Nabi ingatkan, man salaka thariqan yatamisu fihi ilma sahhalallahu bihi thariqan ila jannati wa kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya harus sampaikan berulang-ulang yang begini supaya jenengan minimal yang jenengan sekarang itu supaya semangatnya 45 itu bukan cuma bulan Agustus toh, sepanjang waktu tetap semangat 45 gitu. Jadi bulan Agustusan toh, itu juga bikin global ya. Ingat ingin jadi pahlawan cuma di bulan Agustus, nah bulan lainnya berarti nggak jadi pahlawan. Bubar dari Indonesia itu karena apa? Pengen jadi pahlawan kalau bulan Agustus. Dan namanya Indonesia ini kalau ingin mencapai tujuan nasionalnya harus jadi pahlawan sepanjang waktu, bukan di bulan Agustus toh. Jadi tambah kawan-kawan. Nah, jadi kita buru keberkahan. Ini adalah jalan spiritual, biasanya jalan maknawi, jalan rohaninya orang yang nyari maisha rezeki itu kayak gini. Harus punya konsep berpagi-pagi. Harus konsep berpagi-pagi. Kalau jenengan misalnya ternyata karena keadaan itu harus sebelum subuh sudah buka atau sudah jalan, tidak salah. Yang penting jangan lupa minimal sholat subuhnya. Syukurnya bisa sholat subuh jamaah. Lebih syukur lagi kalau jenengan itu menyempatkan walaupun hanya 1 rakaat untuk sholat malam. Itu sholat witir 1 rakaat. Sambil ya Allah, saya belum bisa menghindari dari usaha yang harus saya buka sebelum subuh karena mungkin persaingan, karena mungkin kesediaan stok, karena mungkin yang memang rezekinya di situ. Ya, yang penting jangan lupa sholat subuh. Setelah terbiasa jangan lupa qobliyah subuhnya. Sudah terbiasa jangan lupa 1 rakaat minimal sholat witir. Begitu caranya. Sehingga apa? Kita ini di hadapan waktu tidak seperti orang yang sedang terlena, sedang terkena bujuk rayunya yang namanya dunia. Gitu. Dunia kita butuhkan untuk kita jadikan sebagai sarana, bukan kita pakai sebagai tujuan. Apa bedanya orang menjadikan dunia sebagai sarana sama tujuan? Yang paling gampang dari segi apa? Ingat ibadah apakah tidak? Itu yang paling gampang. Apa?
parameter ukuran yang paling gampang untuk menunjukkan kita ini sedang kebingungan apa enggak itu simple. Pas waktunya ibadah, kita apa yang kita lakukan? Itu saja. Jadi saya tidak ingin mencela yang di pasar jam 1 sudah buka, bukan. Tapi maksudnya itu, ya kalau sudah masuk subuh ya sholat. Kalau sampai muslim ya sholat. Itu saya yang kita minta. Bukti bahwa itu ingin mencari barokahnya usahanya, bukanlah mendapatkan laknat karena usaha kita ini. Ya. Jadi berbagi-bagi itu kunci keberkahan. Itu yang pertama. Nah, dilarangnya itulah yang terjadi pada sahabat namanya Sokher tadi itu. Sokher Al-Ghamidi itu ceritanya begitu. Jadi beliau itu seorang pedagang, perawinya nih seorang pedagang. Nah, setiap kali dia kirim barang dagangannya, dia kirimnya itu di pagi-pagi hari. Karena sebab itulah dia menjadi kaya dan banyak harta. Itu yang dialami langsung oleh sahabat namanya Sokher Al-Ghamidi itu. Dan dialah yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kita contoh yang sudah lanjutkan, yang belum, yang barangkali inilah yang salah satu cara untuk mendekatkan pada rezeki yang diidam-idamkan oleh kita semuanya. Islam ini kurang atau seret atau bagaimana? Sudahkah kita ini itu mengawali usaha itu dengan berbagi-bagi dan diawali dengan ibadah, tidak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa apapun godaannya, apapun transaksinya, jangan kemudian tergoda untuk mengambil sesuatu yang tidak halal alias apa? Haram. Dari sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sabdakan, "Innallaha ta'ala yuhibbu an yara 'abdahu yas'a fi talabil halali." Itu apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang melihat hambanya itu yas'a fi talabil halal, itu berusaha mencari rezeki yang halal. Itu dicintai oleh Allah. Mencari rezeki halal itu ada dua kemungkinan, Bu sekalian. Dari awal memang sudah niat halal dan diberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal, alhamdulillah. Nah, yang kedua yang istimewa itu apa? Dalam proses bekerja atau berusaha tiba-tiba ditawari untuk sesuatu usaha yang menjanjikan tetapi nyerempet-rempet perkara yang haram. Dan disitulah ujian tiba. Itulah ujian tiba di situ. Karena itulah Kanjeng Nabi SAW berdakwah seperti ini. Kita apa? Sungguh Allah itu mencintai hambanya yang betul-betul berupaya, yaitu mencari, berusaha mengais rezeki yang halal. Itu dicintai oleh Allah. Artinya apa? Mafhum mukhalafatnya, kalau kita ini menyengaja untuk mencari rezeki yang haram, itu sama dengan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita paham. Nah, disinilah godaannya banyak keluar masuk telinga kanan diri kita itu. Apa biasanya, Bu, yang dibilang? Dong nyari yang halalnya, yang haramnya susah, apalagi nyari yang halal. Kan gitu biasanya kan, untuk goda kita supaya mau nyari rezeki yang haram gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, betulkah demikian? Itu ternyata betul-betul godaan iblis laknatullah alaih. Itu ternyata begitu. Karena apa? Karena sebenarnya lapangan yang disiapkan oleh Allah untuk bekerja maupun berbisnis yang halal itu jauh lebih luas, jauh lebih banyak cabang-cabangnya
Jual beli itu yang ideal sekalian. Jual beli yang ideal itu. Ideal itu maksudnya itu harapannya itu apa? Dua-duanya merasa untung. Itulah jual beli. Aslinya itu begitu. Jual beli itu kenapa digembarkan? Allah firmankan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena apa? Karena dalam jual beli itu apabila dipenuhi syarat dan rukunnya, maka kedua belah pihak merasa sama-sama untungnya. Itulah hakikat jual beli. Makanya apa? Yang jual semangat, yang beli juga semangat. Itulah yang sejatinya daripada yang namanya jual beli. Nah itu contohnya, tapi saya bercontoh, kalau jangan diartikan macam-macam ya. Contohnya apa yang disebut jual beli itu idealnya itu adalah merasa sama-sama untungnya. Contohnya kalau jenengan itu jual beli tanah atau rumah. Contoh, saya contohkan misalnya ini. Ada orang itu beli tanah di tahun 90, 100 meter harganya 300.000. Ya beli harganya 300.000. Sekarang masalahnya 75 juta. Belinya berapa Bu? Beli berapa? 300.000. Sekarang masalahnya berapa? 75 juta. Itu pasaran ya. Arti pasaran itu apa? Andaikan dijual 60 juta, ya mana hari itu langsung laku, gitu maksudnya. Yang dulu kulanya berapa? 300.000. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Ya dua-duanya lah. Ya kan? Karena apa? Yang beli bayarnya harganya 75, dikasih 60, terus turun 15, sewenang kan? Nah yang jual, yang dulu belinya berapa? 300 jadi 60, lipat berapa? 200 kali lipat. Itu contohnya. Dan contoh itu banyak sekali. Misalnya apa? Jangan kulaan, misalnya model kulaan. Jadi kan kulaan karena pintar nyari sumbernya sehingga dapat selisih. Belajar jual menurut yang beli itu lebih murah daripada pasaran. Dia merasa sama-sama untungnya. Gitu. Itulah yang ideal. Yang kurang ideal kalau apa? Yang untung perasaannya cuma sebelahnya toh. Itu sebenarnya itu kurang ideal. Jual beli itu enggak gitu. Jual beli itu harusnya adalah disebut jual beli itu harus saling menguntungkan. Maksudnya ideal supaya karena apa? Nabi itu Allah SWT wa yurubis sodaqah wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya supaya tumbuh subur jual beli itu supaya lebih memasyarakat rakyat daripada riba itu sendiri. Baik. Kemudian bagaimana kedudukan dari usaha yang halal itu? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katakan Nabi bersabda, "Talabul halali wajibun ala kulli muslim." Mencari sesuatu yang halal, harta yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Tuh, jadi jangan sampai kita ini menganggap ya kalau bisa halal, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, dari yang halal. Jadi bukan halal tapi halal. Jadi antara halal sama haram ini halal. Nggak boleh. Kalau diniati sama kebenaran. Nah, selanjutnya contoh usaha, keutamaan usaha itu apa? Seperti yang dikatakan oleh Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Amalur rajuli biyadihi," itulah disebut dengan amal yang paling baik. Amal
Amal yang baik itu apa? Yaitu amal rojuli biyadi. Yaitu kalau bahasa kerennya sekarang namanya self-employed, yaitu mempekerjakan diri sendiri. Maksudnya apa? Usaha sendiri. Usaha sendiri. Maksudnya dia yang menjalankan sendiri, dia yang mengendalikan sendiri, dia tidak bekerja pada orang lain. Dia bekerja dengan dirinya sendiri. Itu yang ideal. Yang paling bagus itu. Nah, kalau era sekarang ini tumbuh subur, apalagi setelah pandemi ini, ya, muncul berbagai bisnis, yaitu bisnis online. Itu kan kerja sendiri. Ibu-ibu, semangat 45, saya diceritain ibu di Wajar itu jual jamu jamu biji jamu itu jamu biji lah bukan namanya, nggak jamu kita ya, tapi maksudnya nggak kisah ya, jamu biasa yang warnanya dalamnya merah itu kan nggak laku-laku. Dia ngadep di depan rumahnya nggak laku, di pasar nggak laku, kayaknya nyoba lewat WA malah habis-habis terus gitu katanya. Dikasih fotonya, saya ketemunya di grup-grupnya gitu. Nah, itu nyata usaha sendiri. Nggak ikut kerja sama siapa-siapa, ya kerja sendiri aja. Kerja sendiri kayak gitu itu yang disebut dengan usaha yang paling bagus. Satu. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurun, dan setiap jual beli yang baik. Jadi jual beli bisnis maksudnya. Jadi ada yang karena profesi, ada yang karena bisnis. Dua itu yang dianjurkan Nabi itu. Karena ya bagaimana ya? Saya kemarin itu 2 hari yang lalu saya lihat kasihan. Ini ada 2 orang, supir sama kernet. Yaitu kayaknya profesinya itu ngedrop LPG 3 kilo itu, ditumpangkan itu. Mungkin karena kernetnya itu mungkin masih baru, nggak terampil ya dalam menaikkan menurunkan LPG-nya yang kosong maupun yang isi itu. Itu saya lihat dia ambil itu biru, yang bawah nih, jadi akhirnya rontok, keluar dari pickupnya itu. Nah itu sopirnya mungkin nyambungnya itu, goblok kamu. Marah itu, saya ya Allah kasihan kalian lah dia itu. Ya begitulah namanya kalau ikut sama orang ya kayak begitu sih. Makanya itu bukan enggak ideal. Saya katakan, tapi ini saya bukan provokator ya. Saya katakan kalau bisa, paling mungkin jangan punya anak itu. Kalau bisa bekerja sama orang itu sementara saja. Biasanya untuk bantu lompatan. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini kan kalau bisa, saya hanya menyarankannya. Jadi kalau bisa itu bukan nggak boleh kerja sama orang, tapi kerja orang itu ya sementara saja. Tapi mintanya tetap inginnya itu apa? Punya usaha sendiri. Artinya apa? Selama belum bisa punya usaha sendiri, ya tetap kerja sama orang. Kalau udah bisa, ya mandiri. Itulah yang diharapkan. Jadi kan amal rojuli biyadihi, yaitu kerja seorang itu dengan tangan. Maksudnya itu ya dia bekerja diri sendiri, usaha sendiri. Tapi jangan ceroboh. Kalau memang belum bisa ya jangan nekat. Ini kan bagi yang punya kemampuan. Ya, kalau yang nggak mampu bisanya ikut orang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, artinya boleh. Tapi idealnya bukan itu. Nanti dia susah ngatur waktu, nanti dia nggak bisa membangun kemandirian atau kemerdekaan diri apa gitu. Ya. Nah kemudian jangan semata-mata. Meskipun jenengan itu misalnya sudah punya penghasilan besar dari ikut orang, pegawai apa gitu, jenengan jangan berhenti. Kerjanya itu punya kemampuan untuk usaha, ya, untuk jual beli, lakukan. Walaupun anggap aja udah cukup karena jenengan itu pandai bersyukur.
alhamdulillah dari usahanya saya sudah dari saya ikut orang, saya ikut pegawai ini saya sudah cukup, ya disyukuri alhamdulillah. Tetapi kalau dia itu punya peluang, punya kemampuan untuk usaha, kayaknya ambil. Karena apa? Karena di dunia ini Allah kasih rezeki itu memang bertingkat-tingkat. Innallaha ia bersyukur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Dan mengkadarkannya. Saya nggak berani menyebut menyempitkan. Allah nggak pernah menyempitkan rezeki. Allah itu hanya dua rumusnya, cukup sama lapang. Kalau bahasa Indonesianya sekedarnya dan lapang, itu istilahnya, bukan sempit. Kalau sempit ini kesannya kayak jadi susah hidup ini. Yang Allah janjikan apa? Waya ketiru lahu. Yaktir itu maksudnya itu ada kadarnya. Maksudnya apa? Bukan nggak ada. Kalau sampai nggak ada atau sulit itu berarti ada masalah pada diri kita, harus diperbaiki, introspeksi diri. Nah, yang kedua karena apa? Karena manusia itu punya kemampuan berbeda-beda, yaitu apa? Ada orang itu dalam waktu 1 jam dia dapat 1.000 rupiah, ya. Ada yang dapat 1 miliar dalam waktu yang sama. Itulah rezeki Allah betul kayak gitu. Nah, kalau dia itu punya potensi untuk bisa meraup rezeki yang banyak, walaupun sudah cukup penghasilan yang ada itu, jangan diam. Tentu saja niatnya apa? Kebaikan. Semakin banyak dia itu memegang rezeki dari Allah, ya, semakin banyak kesempatan untuk beramal, untuk bersedekah, membantu yang lainnya. Jadi jangan egois. Itulah contohnya kalau zaman Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Itu ya istilahnya itu cukup lihat masuk pasar langsung tahu ini malamnya apa langsung. Karena memang Allah kasih kemampuan untuk beliau ini betul-betul istilahnya nggak ada yang nggak jadi rezeki. Lihat pasar langsung, oh berarti saya harus usaha ini, harus buka ini, kulanya kemana, saya jual sekian, nanti insya Allah akan untung. Ya begitulah Abdurrahman bin Auf, kayak begitu kemampuannya, luar biasa. Baik. Nah, terakhir yang kita sampaikan adalah karena kita didorong untuk usaha sendiri dan berbisnis, ya didorong begitu. Sekali lagi jangan sampai salah paham, dikira nanti suruh keluar dari pekerjaan, bukan. Maksudnya itu tetap bekerja, menikmati pekerjaannya dan jangan menutup diri untuk mencoba berusaha. Meskipun untuknya hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 2.000 rupiah, kalau ada kesempatan lakukan. Nah, gitu. Nah, karena itulah, karena seperti itu kita dikondisikan, maka kita semua itu wajib mengetahui hukum seputar jual beli supaya tidak keliru di dalam bertransaksi. Ya. Sebagaimana yang Umar radhiyallahu itu pernah ketika mulai pasar, gitu ya, dia pukul tuh sebagian dari pedagang dengan tongkatnya. Apa dikatakan? Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami agama, maksudnya memahami bagaimana ajaran Islam menuntut tentang jual beli. Jika tidak, maksudnya jika tidak paham agama, bagaimana mengatur tentang jual beli itu, maka dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki. Khawatirnya begitu. Jadi jual beli itu langsung hadapan-hadapan dengan riba. Maksudnya kalau salah-salah kita kira bisnis paling adalah riba, karena sangat tipis interaksi antara jual beli dengan riba itu. Sehingga ini perlu diilmui betul. Ya. Nah, kalau umat bisa mengabaikan ilmu dalam bab bisnis itu, ya, maka ini akan timbul lil ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan mengalahkan segala cara. Yang penting untung. Masalah hal-hal pikir buri nanti gitu.
dunianya apa ya, kalau dia itu sudah melangkah dalam bisnis, dia itu harus malah sering rajin mendatangi majelis ilmu supaya dia terpagari terus mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang barokah, mana yang nggak barokah, itu supaya terus lekat pada dirinya. Oh, dia kelamaan tidak menghadiri majelis ilmu, bisa jadi dia itu malah apa? Tabrak sana tabrak sini, tidak peduli aturan, yang penting untung. Itu seperti tetangga saya pernah bilang begini, bilang gitu, katanya Pak Dwi, kalau menurut saya itu yang namanya rezeki bagi saya, katanya nih, asalkan sampai di kantong saya, sampai di rekening saya, berarti itu halal. Nggak ada urusan bagaimana caranya mendapatkan, pokoknya sudah masuk kantong saya, masuk rekening saya, itu berarti halal. Itu kan sudah menutup diri dari ilmu namanya, sudah semampunya. Nah, ini jangan-jangan yang itu banyak. Karena apa? Karena ini menjauh dari ilmu, sehingga tidak mau diatur. Karena dikira kalau pakai aturan dikira mempersempit rezeki. Itu betul-betul godaan setan ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya ingatkan pada kali ini. Ya, karena itulah sebagai penutup, ya, jangan sampai selain kendor dalam menghadiri majelis ilmu, karena thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk muslimah, muslimin dan muslimat. Jadi ini adalah kewajiban. Itu artinya apa? Wajib artinya illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Arti wajib itu kalau kita tidak melakukannya timbul kerusakan di muka bumi. Itu arti wajib itu begitu. Makanya wajib itu jangan diartikan sebatas beban, tapi itu adalah upaya menyelamatkan diri dari kerusakan. Itulah kewajiban. Setiap kewajiban yang kita lakukan artinya kita meminimalisir kerusakan. Setiap kewajiban yang kita tinggalkan berarti apa? Kita membuka semakin rusak dunia ini, termasuk di Wallahu a'lam. Itu bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Waalaikumsalam. Pernah ada satu hal pribadi. Iya. Kebetulan saatnya di sekolah masuk. Dari ada sebuah kerjasama dengan sebuah lembaga untuk mengisi tausiah, sehingga kami tidak paham siapa nanti yang akan mengisi. Iya. Akhirnya kejadian ada tausiah di sana, namun yang disampaikan kemudian ada hal yang lemah, sehingga saya selaku partner punya dua pilihan. Kalau saya biarkan maka jemaah akan mengimani gitu. Tapi ada sebuah bentuk penyesalan sebenarnya, karena pada saat itu saya sebenarnya hanya menanyakan tentang sangat kesokehan tentang apa yang disampaikan tadi. Penyesalannya adalah kenapa saya harus melakukan ini, dalam tanda kutip mengkantor apa yang disampaikan saya. Nah, ini mohon apa sebenarnya harus antara mengkantor itu sebuah informasi yang kurang pas disampaikan kepada jamaah sehingga menimbulkan sebuah keimanan. Kalau misalnya itu kemudian diimani oleh jamaah yang bertanggung jawab kami, Iya. pertama. Kemudian yang kedua tentang jual beli. Kecenderungan saat ini jual beli itu penjual, produsen ingin menampilkan sebuah gambar-gambar secara visual yang menarik konsumen, sehingga di sana kemudian konsumen merasa ya dalam tanda kutip tertipu. Kok gede kok tiba-tiba, wapi kok
tiba nggak mulus. Nah ini hal-hal yang semacam itu saat ini kecenderungannya semacam itu. Di awal tadi. Ya. Baik. Yang pertama itu sifatnya, nah ini kalau udah terjadi berarti kan harus dia ngambil ibroh, ya, harus bisa ngambil pelajaran. Itu apa? Kalau jenengan sebagai takbir harus bisa bentengi jamaah ketika tidak sedang, ketika sedang internal itu jenengan perlu memberikan guidance, gitu ya. Maksudnya itu apalagi kalau kita nggak tahu siapa dia gitu ya, kemudian yang namanya Ustadz Kiai kita hormati, tapi kan nggak ada garansi bahwa yang disampaikan itu betul semuanya. Nah, kita harus bekali gimana caranya membentengi mereka dari kemungkinan salah ilmu lah, bangnya begitu. Ya memang harus dijelaskan, setelah itu harus dijelaskan dengan tetap menghormati si ustadz tersebut, tapi kita sedikit koreksi, satu dua kita koreksi, itu nggak masalah. Mana ada orang sempurna. Jadi itu bukan aib kita itu mengoreksi apa. Mungkin misalnya dengan cara yang semakin ahsan, misalnya apa, sebelumnya memuji dulu. Masya Allah yang disampaikan dengan sangat bagus, secara umum sangat bagus. Misalnya saya kasih catatan satu dua saja, sehingga dia tidak merasa seperti sedang dipojokkan, tapi memang ya memang bagus, secara umum bagus, memang bagus, tapi ada satu dua yang mungkin saya koreksi. Saya kira kalau itu nggak akan ada masalah, karena kita itu berat untuk menyampaikan sisi positifnya orang, langsung yang kita koreksi ya keburukannya saja. Itu yang mungkin membuat tidak nyaman, itu saja saya kira. Kedepannya kalau ada begitu lagi. Tapi kalau kita sebagai takmir yang mempunyai forum, punya ruang untuk bicara dengan jamaah yang rutin, ya sampaikan saja. Koreksi kita sampaikan dan bentengi jamaah itu bahwa kita ini paling di zaman sekarang ini segala macam ideologi, segala macam ini bermunculan, mungkin kita salah kira orang ngomong apa ternyata ngomong begini. Nah, gimana bersikapinya? Ya tolong kalau ada masalah kita komunikasikan segera, sehingga supaya netral kembali jamaah. Saran saya begini. Baik, tentang jual beli ini kita peringatan kepada yang usaha online ya, saya ingatkan. Jadi apakah boleh menampilkan sesuatu yang melebihi dari kenyataan? Secara prinsip nggak boleh. Kalau jenengan terpaksa karena ingin tampil yang bagus, maksudnya promosinya, itu jenengan harus ada disclaimer-nya. Harus ada disclaimer. Ini hanyalah ilustrasi. Kalau kata begitu ya. Yang nyatanya Anda harus konfirmasi kepada kami. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena untuk menarik orang supaya melihat toko kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mau transaksi harus diingatkan itu fotonya itu hanya ilustrasi saja misalnya, atau itu sudah ada editing misalnya. Ini aslinya di foto. Ini yang mau kita jual ini. Dan saya itu betul-betul seperti yang dirasakan, saya pernah betul-betul dikecewakan. Itu saya ketika beli kamus Al-Munjid. Al-Munjid ini kan warna dan mahal aslinya itu. Bayangan saya itu kan sekitar 500.000 kalau nggak salah. Itu dia jual itu 300.000. Saya ulang berkali-kali, saya hubungi penjual itu. Ini ori apa enggak gitu. Dibilang ori. Bener nih, bener ori. Rada ukurannya lebih kecil dan betul-betul tidak ori, betul-betul itu ini fotokopian. Bukan untuk bahkan mungkin yang pakai stencil gitu. Ya Allah, tinggal sekali. Ini dia makan barang haram ini. Jelas nih. Bagaimana dia itu kok bisa menunjukkan gitu? Saya itu udah bayangkan kalau retur nanti ongkir juga, ya sudah, saya kayak kenang-kenangan aja. Itu jangan begitu. Untuk apa nyari rezeki dengan cara begitu? Apa yang kita dapatkan itu?
dari cara bank menipu. Ini jelas harumnya lagi. Apalagi dia pakai label-label agama lagi. Apa namanya tokonya itu? Aduh, dengan insya Allah. Oh dia bagaimana kok berani lagi? Yang itu. Jadi prinsipnya nggak boleh. Kalau terpaksa dengan itu pakai itu harus ada disclaimer-nya. Kalau ini adalah ilustrasi. Kemudian kan ada komunikasi kan. Ini loh yang kita jual itu kayak begini. Setelah itu dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Kan nggak ada paksaan orang kita jual dia nggak ada deal, belum ada deal kan nggak ada masalah. Misalnya, oh maaf nggak sesuai dengan yang saya bayangkan, maaf ya nggak jadi. Selesai nggak ada masalah. Karena emang saat ini kan yang dibutuhkan orang itu kan mengunjungi, bertanya, menawar, kan itu yang diharapkan. Baru pada dirinya. Nah, kadang-kadang dia menggunakan cara seperti itu. Jadi selama ada disclaimer, insya Allah nggak ada masalah. Betul ya? Silakan. Oke, satu lagi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan jual beli, karena pagi ini saya mohon penjelasan tentang investasi. Saya gambarkan begini, ada perusahaan A membuat pertambangan. Kemudian ada perusahaan B bekerjasama dengan A untuk menyampaikan modalnya dalam rangka berhasil antara B dan A. Kemudian B ini menawarkan kepada masyarakat luas. Anda investasi, saya sediakan penghasilan per bulan sekian persen. Mohon penjelasan dengan cara itu apakah termasuk suatu jual beli yang baik? Ya, baik. Itu babnya bukan jual beli, namanya babnya investasi. Nah, itu dibagi dua. Jadi itu begini. Kalau dia memfikskan returnnya, profitnya, itu namanya riba. Misal, namanya ditawarkan ke kita kalau jenengan mau invest ke perusahaan tambang tersebut, karena saya sebagai pengumpul dananya, kalau jenengan itu invest 1 juta, maka tiap bulan saya kasih 30.000 per bulan. Itu namanya riba. Fix itu namanya riba. Tapi kalau tadi diwakilkan dengan proses misalnya apa, yaitu 3% per bulan, misalnya gitu ya. 3% per bulan Anda dapatkan kalau invest pada kami 1 juta. Berarti kan 30.000 kan? Kata 3% itu namanya riba. Itu. Tapi kalau maksudnya adalah nisbah, kalau maksudnya adalah nisbah, misalnya apa? 60-40. Keuntungannya berapa? 60%-nya untuk kami sebagai manajemen, 40%-nya untuk Anda, itu halal. Contoh, kalau nanti kita lihat keuntungan bulan ini ya, ternyata untungnya itu berapa? 500.000. Bulan ini untungnya 500.000 dengan investasi 1 juta, ternyata untungnya perusahaan tersebut untung 500.000. Sesuai perjanjian berapa? 60% untuk manajemen, berarti 300.000, 200.000 untuk investornya. Bulan depan ternyata untungnya berapa? 100.000. Berarti bulan depan 60.000 untuk pengelola, 40.000-nya untuk enggak. Terus gini kan, kalau nisbah enggak ada masalah. Berarti harus ada tool berikutnya, yaitu apa? Laporan keuangan menyangkut profit apakah tidak profit. Kalau itu enggak ada, sudah bukan nisbah, sudah enggak ada laporan keuangannya, hanya bilang pokoknya jenengan itu 1 juta dapat 30.000, itulah contoh riba. Di sana langsung tambah lagi, itu namanya gharar. Karena apa? Barang nggak jelas ini apa? Dia nggak apa usahanya. Kenapa percaya dikasih 3%? Berarti kan barang nggak jelas semuanya itu. Sudah nggak jelas tambah riba lagi, gimana yang kesalahannya dilakukan? Kalau jenengan kayak gitu, jangan dipercaya, jangan mau. Udah berapa kali kita promosi yang gitu-gitu? Kira Bu, banyak ya kayak gitu ya. Itu jangan itu. Walaupun dia dengan kaligrafi, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dokumennya mengutip ayat hadis Nabi, tapi isinya
fix apa tadi modelnya apa namanya? Bukan fiktif, maksudnya apa? Diberikan keuntungan tetap, keuntungan tetap, profitnya tetap, fix profit itu sudah jelas, sudah terima. Ada yang bertanya, kenapa keuntungan tetap enggak boleh? Kenapa keuntungan tetap enggak boleh? Sedangkan kami itu kalau sebagai pegawai kan dapat gaji tetap, kan fix juga namanya. Gimana jawabnya kalau dibantah itu gimana jawabnya? Ya berarti kan nggak semua yang tetap itu haram. Buktinya namanya karyawan, pegawai kan mesti gajinya gaji tetap. Jawabannya apa? Itu bukan bisnis, itu kan pegawai. Dalam bisnis itu namanya apa? Biaya, namanya fixed cost atau namanya apa? Overhead. Cost apa namanya itu? Yang mau nggak mau dikeluarkan kan itu bagian biaya bisnisnya. Bukan bisnis itu biaya supaya bisnisnya jalan, itu beda. Oke? Okay. Ya saya kira demikian Bu sekalian. Mohon maaf karena waktunya nggak bisa karena waktunya untuk pertanyaan bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang. Apa yang saya sampaikan mungkin ada salahnya, ada yang mau dimaafkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan doa